Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat podcast horor masa kini. Ketemu lagi sama gua Sule. Masih di podcast horor masa kini. Podcast yang membahas tentang true story horor, kisah-kisah misteri yang pernah dialami oleh seseorang atau kalian semua juga bisa mencurahkan, memberikan kisah-kisah kalian dari semua sumber. Di sini gua tampung dan tentunya bikin bulu kuduk kalian merinding disco coy. Sebelum gua lanjut ke ceritanya nih, gua pengen sapa kalian semua. Apa kabar sobat PHMK? Semoga kalian disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Sebelum gua kasih tahu episode atau judul dari podcast yang bakal gua bawa hari ini, gua mau minta tolong sama sobat PHMK buat di-share dulu podcast PHMK ini di Instastory kalian masing-masing. Gue hitung 1 sampai 3 nih ya. 1 2 3. Mantap. Terima kasih nih yang udah mau support podcast horor masa kini. Nah, judul di episode gua hari ini adalah Aksara Kolojiwo. Nah, ini true story-nya dari Simple Man, masih dari Babang Simple Man. Buat kalian yang mau baca, ntar gue sertain juga linknya di akun Twitter @simpleman. Apa sih nih Aksara Kolojiwo? Kalian pasti penasaran kan? Daripada kalian semua sobat PHMK nunggu lama, mending langsung aja kita ke ceritanya. Note, gua di sini sebagai sang penulis. Aksara Kolojiwo. Hujan. Sebuah mobil pick-up modifikasi tahun 90-an baru saja melintas sepanjang jalan. Supir tak henti-hentinya memandang jalanan berkelok. Kiri kanan hanya terlihat pohon tinggi besar dengan kegelapan yang menyelimutinya. Semua berjalan lancar sampai terdengar suara gadis menangis. Si supir menghentikan mobil, memandang kernet yang tengah asik tidur di sampingnya. "Co, kowe cok teruai, rungokno. Co, kamu itu jangan tidur aja, dengerin tuh." "Apa tuh, Cak? Rasa senang dulu aku turut ah." "Ada apa sih mas, gak suka lihat saya tidur ya?" Supir dan kernet saling memandang sengit sebelum rintik suara hujan yang turun tak mengurangi suara sahdu yang membuat dua lelaki itu saling memandang. "Oh, ada yang nangis, Cak? Ada yang nangis, Mas?" "Lah, tadi aku ngomong, periksa. Kan aku udah bilang, cepet periksa." Kernet melangkah turun
berbekal senter besar di tangan. Ia menuju bak tertutup di belakang pick up. Hujan masih turun deras sementara di samping kiri kanan tak ditemui seorang manusia satupun. Kendaraan pun tampak sepi. Meski diselimuti ngeri, namun Kernet tetap harus memeriksa. Dengan cekatan ia membuka gembok. Namun sekejap ia merasakan perasaan merinding berdiri di tempat ini. Asu, menenek aku tadi sopir, Kernetku bakal tak siksa yang ini. Anjing, besok kalau aku udah jadi supir, Kernetku juga akan aku siksa kayak gini, gerutunya. Suara tangisan itu memang berasal dari bak belakang pick up, tempat si Kernet sedang membukanya. Tiba-tiba, piye, sopo sing nangis? Gimana, siapa yang nangis? Jancuk, sek talah, iki tak periksa. Jancuk, bentar, ini lagi kuperiksa, teriaknya melihat si sopir tiba-tiba muncul. Pintu bak terbuka, si Kernet mengarahkan senter ke dalam. Dilihatnya, pemandangan itu mencari-cari sampai berhenti di satu titik. Si supir dan si Kernet saling memandang, melihat seorang gadis kecil menangis di antara gadis-gadis kecil lain yang tengah terlelap dalam obat tidurnya. Halo, kata si Kernet. Sini, kenapa nangis? Takut ya? Sama om aja ya. Si gadis menatap dua lelaki di luar mobil bak. Dia memandang bingung. Namanya siapa? Nanti om kasih permen. Mayang, ucapnya polos. Si Kernet tak menyerah. Mayang kalau takut sini, bujuknya. Kesuwen Jo, kata si sopir tak sabar. Ia melangkah masuk sebelum mengambil sapu tangan di saku, menekan hidung si gadis. Tangannya menggelepar berusaha melawan, namun perbedaan kekuatan membuat si gadis tak berdaya. Ia akhirnya terjatuh, terlelap dalam mimpi buruknya. Si sopir melangkah keluar sembari menatap tajam rekannya. Goblok, menenek kerja yang bener. Bodoh, besok kalau kerja yang bener. Lah bos, aku wis nuruti lambemu. Wes ta? Lah bos, saya sudah menuruti mulutmu. Sudah ta? Belum selesai bicara, si sopir berteriak. Taek, masuk. Si supir dan Kernet masuk kembali ke dalam mobil setelah menutup bak belakang. Mobil kembali melaju dengan tenang. Tanpa mereka sadari, di antara anak-anak itu ada satu yang masih terjaga. Ia tahu apa yang terjadi bila ia menunjukkan dirinya dalam kondisi terjaga. Kemana mereka dibawa? Mobil berhenti di sebuah jalan setapak. Sudah berkali-kali mereka bertemu dengannya, namun tempat pertemuan selalu berubah-ubah. Si Kernet menatap si sopir. Cak, wis iki terakhir-akhir. Ojo urusan ambek menungso model ngono. Sampean gak roh arek iki bakal diapakno kan? Mas, sudahi saja. Jangan berurusan sama manusia kayak gini. Kamu gak tahu kan mau diapa-apakan anak ini. Menengo, aku gak ngurus soal iku. Sing penting duitnya akeh. Diem aja, aku gak peduli soal itu. Yang penting duitnya banyak. Tak beberapa lama, terlihat seseorang muncul. Ia mendekati mereka dengan kereta kuda. Di atasnya ada seorang lelaki tua yang mengenakan penutup kepala. Dia yang sudah ditunggu oleh mereka. Wis, siap no arek-arekiku. Tangannya juragan wis teko. Sudah, siapkan anak-anak. Tangan kanannya sudah datang. Lelaki tua itu turun, memandang si sopir tajam sebelum pandangannya beralih pada mobil tua itu. Rongsokan ngene, buangan ae. Benda rongsokan gini, buang aja, katanya. Si supir hanya mengangguk sembari mengisap rokok. Aman kirimannya. Kirimannya aman. Si sopir mengangguk lagi. Tiba-tiba entah ada apa, di tengah hujan turun. Si lelaki tua itu seperti mencium sesuatu sebelum memandang tajam si sopir. Aku gak butuh cah lanang goblok. Aku tidak butuh anak lelaki bodoh. Si sopir tambah bingung. Maksudnya piye toh mbah? Maksudnya bagaimana mbah? Saat itulah mereka menuju tempat si Kernet berada. Di sana, lelaki tua itu masuk sebelum menarik rambut panjang salah satu anak yang tengah pura-pura tidur. Anak lelaki itu merintih kesakitan.
Iki opo nggak arek lanang? Apa ini bukan anak lelaki? Kedua orang itu bingung. Saiki berarti sing mau gowo mek 6. Ini berarti yang kalian bawa cuma 6. Dua orang itu saling berbisik. Iku yo apa ceritanya arek lanang kok iso mau gowo? Itu gimana ceritanya kok bisanya anak lelaki yang kau bawa? Rambutnya tua bos, tak pikir wedok. Rambutnya panjang bos, ya aku pikir perempuan. Si supir tampak geram sembari memasang wajah sengit. Terus orang mau periksa duwe perkutut toh? Terus nggak kamu periksa lebih dulu dia punya perkutut atau tidak? Si kernet tampak bingung. Oh bos, waktunya mepet soalnya. Ngeten mawon mbah, ucap si supir. Pean bayar piro wae kula purun. Anda bayar berapa saja saya terima. Simbah menatap tajam sebelum tersenyum licik. Terus cah lanang iki gawe opo? Lalu si anak lelaki ini buat apa? Si supir terdiam sebelum mengambil parang di mobil. Si supir mendekati anak lelaki itu, menjambak rambutnya sebelum menghunus parang tepat di tenggorokan. Si kernet membuang muka. Ia tak tega melihat pemandangan itu, sementara si lelaki tua mengamatinya tampak seperti menikmati. Hujan turun kian deras. Hup, kata si lelaki tua. Wis tak ramute cah iki, meneh bakal dadi ajengku. Sudah, biar aku rawat anak ini, biar jadi penerusku. Si supir mengurungkan niatnya menatap si lelaki tua. Gawen kabeh cah iku nang kretoku. Bulan ngarep kudu jangkep aku moh koyong ini. Bawa semua anak itu ke keretaku. Bulan depan harus lengkap 7. Aku tidak mau seperti ini lagi. Si supir mengangguk takut. Mereka segera mengangkat satu persatu anak perempuan, sementara anak lelaki itu tertunduk lemas gemetar. Si lelaki mendekati. Siapa namamu? Agus. Kereta kuda mulai berjalan di atas tanah berlumpur, meninggalkan dua lelaki yang hanya diam tak berkomentar. Mereka menatap anak lelaki yang kini bersanding di samping lelaki tua itu. Saiki tak kenalmu no koe ambek Tuan Codro. Sekarang akan kukenalkan kamu dengan Tuan Codro. Kereta kuda berhenti. Si lelaki tua turun sebelum menggandeng Agus kecil. Tak beberapa lama, orang-orang lain yang mengenakan pakaian putih mendekat dan mengangkat satu persatu gadis kecil dari kereta kuda. Agus kecil hanya bisa mengamatinya tanpa tahu kemana anak-anak itu akan dibawa. Wes bengi, turu yo le. Sesok lagi tak tutui cara urip nang omah iki. Sudah malam nak, tidur ya. Besok saya ajarin cara hidup di rumah ini. Pintu tertutup. Si lelaki tua itu pergi, sementara Agus menatap seorang wanita berambut panjang tengah mengamatinya dari langit rumah. Pagi sudah datang. Si lelaki tua mendatanginya kembali. Agus menceritakan semuanya. Namun si lelaki tua itu tertawa. Haha, iku jenenge jagrang. Gak popo, mek ngetok tok ora bakal mangan awakmu. Itu namanya jagrang. Gak apa-apa, hanya menampakkan diri dan tak akan memakanmu. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya. Jenengku Mbah Ratno. Celok ae Mbah Kakung. Aku iki mek abdi jerone Tuan Codro. Kerjoku mek ngurus jaran. Namaku Mbah Ratno, panggil aja Mbah Kakung. Aku hanya abdi dalam Tuan Codro. Kerjaku cuma mengurus kuda. Mbah Ratno tertawa, bercerita banyak hal kepada Agus kecil, tentang rumah ini, tentang siapa saja abdi dalam lainnya, hingga sampai ke titik terakhir yang membuat Agus kecil penasaran. Nek bengi, ojo metu saka kamar yole, soale ono Rinjani. Kalau malam jangan keluar kamar ya nak, karena ada Rinjani. Agus kecil yang masih sulit untuk bicara tak berani bertanya. Wajah Mbak Ratno tampak ngeri saat mengatakannya.
Tiba-tiba terdengar suara tawa anak perempuan. Agus keluar dari kamar. Dilihatnya anak-anak itu bermain. Agus pun ikut berbaur, berlarian kecil bersama anak-anak perempuan lain. Namun, Agus kecil merasa janggal. Pasalnya ketika ia dan anak-anak lain bermain, semua lelaki dewasa yang mengenakan pakaian putih dengan penutup kepala mengawasi mereka. Meskipun tersenyum, namun Agus tetap merasa aneh. Agus perlahan melupakan perasaannya yang janggal ketika melihat seorang perempuan yang ia kenal. Agus mendekatinya. "Lah wis tak omongnya ojo nangis. Kan sudah kubilang jangan nangis," kata Agus. Perempuan itu menoleh, ia berdiri menatap. "Agus, Agus," katanya lirih. Mayang dan Agus bermain hampir seharian. Semua berakhir ketika lelaki-lelaki yang menjaga mereka mengatakan hari hampir gelap. Agus dijemput oleh Mbah Ratno. Tak ada yang aneh di rumah ini sampai-sampai Agus sendiri lupa bila dia punya rumah sendiri. Tapi ketika malam, rumah ini seperti menyimpan kengeriannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang hidup di kegelapan dan baru keluar ketika malam datang. Agus meringkuk di dalam selimut. Ia mendengar suara wanita tertawa cekikikan dari luar ruangan. Terkadang mereka ikut masuk, melotot menatap Agus sendirian. Tak hanya itu, namun banyak sekali makhluk seperti itu di sini. Mereka melayang, kadang hanya mengintip dari celah lemari di langit-langit dan semakin membuat Agus takut. Mereka semakin senang, namun suatu ketika Agus pernah melihat mereka ketakutan saat suara itu datang. Suara itu parau, nyaris seperti suara yang tengah sekarat. Bila didengarkan dengan telinga, membuat Agus bergidik ngeri. Namun tak hanya dirinya, semua jagrang lenyap pergi. Sejujurnya Agus pernah hampir keluar dari kamar sebelum ia merasa suara itu begitu dekat mendekatinya. Agus pun mengurungkan niat. Ia meringkuk di bawah meja, memandang pintu dan sosok itu melewati kamarnya. Bayangannya begitu hitam. Ia berjalan seperti seseorang yang pincang. Namun satu yang tidak akan pernah Agus lupakan. Bayangan itu begitu panjang, seperti tak habis-habis. Dan pagi kembali. Agus bermain dengan yang lain lagi. Namun aneh, setiap hari terkadang satu persatu perempuan yang datang semakin berkurang. Anehnya, tak ada satupun dari mereka yang merasa kehilangan temannya sendiri, kecuali Mayang yang lebih sering murung sendirian. Hari itu datang. Mayang tak lagi terlihat di antara yang lain. Agus pun menemui Mbah Ratno di kandang kuda. Namun lelaki tua itu seperti tak peduli. "Rasati, berdolek nih. Gedekno ae menukmu ben siap tak urui. Gak usah diperdulikan, besarkan saja kemaluanmu biar bisa segera tak ajarin." Namun Agus tak menyerah. Malam itu juga ia berniat mencari Mayang. Mbah Ratno pernah bilang jangan pernah keluar dari kamar karena tak seorang pun berani untuk keluar. Itu artinya Agus bisa leluasa mencari di mana Mayang berada. Ia mendekati pintu saat suara tertawa itu muncul. Agus melihat sosok jagrang di depan matanya, kulitih pucat dengan rambut sepinggang. Ia menggeleng, seakan memberitahu Agus agar tidak pergi. Namun Agus menolak. Ia ingin tahu rumah apa ini dan di mana Mayang dan perempuan-perempuan lain. Agus pun keluar. Hening. Setiap Agus melangkah, terdengar lantai kayu berderit. Agus tersadar sesuatu. Bagaimana sosok itu bisa berjalan tanpa bersuara sepertinya? Agus menyusuri lorong. Namun ia tak menemukan apapun selain kegelapan di mana-mana. Tak ada satupun lampu Petromax yang dinyalakan. Tiba-tiba, sekelebat seorang perempuan berlari menatap Agus dari jauh. Ia tersenyum kepadanya memanggil-manggil. Agus pernah melihatnya. Dia salah satu perempuan yang hilang. Namun saat Agus mendekat, perempuan kecil itu lari lenyap di balik tembok kayu. Agus terdiam. Hal itu terjadi terus-menerus. Mereka muncul dan menghilang, kemudian tertawa terbahak-bahak, menertawakan Agus. Sampai akhirnya Agus melihat anak itu menunjuk sebuah pintu.
Ia mengangguk sembari tersenyum sebelum pergi lagi. Agus mendekati pintu itu. Ia mencium aroma bangkai. Agus segera membuka pintu. Di baliknya ada anak tangga. Meski ragu, namun Agus sudah bertekad untuk mencari di mana keberadaan Mayang. Ia menuruni anak tangga. Di bawah Agus melihat banyak sekali rumput pakan kuda. Agus tak mengerti tempat macam apa ini, hingga ia melihat pintu lain. Terdengar suara berkisik di balik pintu, membuat Agus makin penasaran. Ia mengamati tempat itu sebelum menemukan lubang di tembok. Agus mengintip dari lubang itu. Di dalamnya ada seseorang wanita tengah duduk di kursi. Di belakangnya ada seseorang yang tengah menyisir rambutnya. Hal yang membuat Agus tersentak kaget adalah saat Agus tahu ruangan itu dipenuhi gumpalan rambut yang begitu banyak. Agus tercekat mundur. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja dia lihat sebelum kembali mengintip saat di depannya wanita itu ikut mengintip dirinya. Agus sontak berlari dari tempat itu, namun pintu terkunci secara tiba-tiba dan dari belakang sosok itu mendekat. Agus berteriak-teriak meminta siapapun membuka pintu. Namun tiba-tiba sosok itu melotot dengan mulut mengangah terus mengeluarkan darah hitam kental. Ia menunjuk Agus sembari berteriak parau. "Sopo kowe le? Siapa kamu nak? Apa yang terjadi?" Agus mulai menangis dan dari bola matanya darah merembas keluar diikuti hidung sampai mulutnya. Ia mendekati si wanita sebelum menunduk merengkuh kakinya yang cacat. Rasa nyeri yang Agus rasakan begitu menyiksa. Untuk anak sekecil itu, Agus hanya bisa meronta-ronta, seperti ia dikuliti dalam keadaan sadar. Karena ia kemudian menggaruk wajahnya terus-menerus, tak peduli kuku jarinya mulai patah satu persatu. Tiba-tiba terdengar suara yang ia kenal. "Niku rencang kulo, Bu. Dia teman saya, Bu." Sosok wanita itu berhenti, sementara Agus masih berkutat di kepalanya. Ia terus menarik kulit wajahnya, menariknya hingga ada sentuhan yang ia kenal. Ia terus berbisik, "Kamu ngapain, Gus? Gila kamu. Apa nggak ada yang kasih tahu?" Tak beberapa lama, pintu terbuka dan suara lain yang Agus kenal datang. Ia mengangkat tubuh Agus sebelum membawanya pergi dari tempat itu. Namun Agus masih menggelepar karena kulitnya masih terasa terbakar. Agus tak bisa melihat apapun. "Kowe golek perkara. Ngapa cah lanang mau gawe mrene? Tuwek goblok. Kamu cari perkara, ngapain bawa anak laki ke sini? Tua bodoh." Agus hanya mendengar perdebatan itu. Mbah Retno sepertinya dimarahi oleh yang lain. Agus masih terus menahan sakit. Ia tak tahu apa yang terjadi, hingga terdengar suara pintu dibuka dan kedatangannya mendatangkan keheningan. Tak ada suara lain. Agus melihat bayangan seorang lelaki. Aromanya begitu harum yang sejenak membuatnya tak merasakan sakit. Mbah Retno lalu berbicara. "Tuan Codro," katanya dengan suara yang halus. "Ono apa ta iki? Ada apa ini?" Agus masih meraba. Matanya tak begitu jelas menangkap sosok yang ada di depannya. Terdengar suara berbisik-bisik yang dijawab dengan, "Wes, patona wae. Ra iso urip cah iki timbang kesiksa. Ndase iso pendem nang nisor wet ngarep. Sudah, matikan saja anak ini. Dia nggak akan bisa hidup. Daripada kesiksa, kepalanya kan bisa dipendem di bawah pohon depan." Agus terkesiap saat mendengarnya, karena kemudian beberapa orang melangkah mendekatinya. Tiba-tiba seseorang masuk. "Ojo dipateni, cah iki iso urip gawe getihku. Dek enggak salah, mergo enggak sengaja ngambu ilmuku. Jangan dibunuh, anak itu masih bisa hidup pakai darahku. Dia enggak salah karena enggak sengaja mencium aroma ilmuku." Si lelaki menjawab, "Getihmu raiso, darahmu enggak bisa. Dia tetap mati, kecuali dia bisa belajar aksara kolo jiwo. Dan belum tentu anak ini kuat nanggung akibatnya. Lagi pula, mati ya mati saja. Opo bedone? Codro, kowe ngerti sopo aku?" Agus tercekat, suara itu begitu mengguncang. Agus seketika merasa dingin. Tak beberapa lama, Mbah Ratno berbisik pada Agus, "Habis ini kamu akan minum darah yang akan jadi tanggunganmu, Gus. Ini akibatmu kalau tidak nurut sama saya." Mbah Ratno membantu Agus membuka mulut dan cairan amis itu masuk ke tenggorokan Agus.
Cah iki bakal dadi siji rajut sing bakal melok nang dalane pitoh lakon. Iling-iling omonganku. Saiki gawanen aku adoh tekan omahmu, aku nggak iso nang kene meneh. Anak ini kelak akan jadi rajut yang akan ikut jadi orang yang penting. Ingat pesanku. Sekarang bawa aku pergi. Bawa aku pergi jauh dari rumahmu. Aku tidak bisa di sini lagi. Suara laki itu menjawab pelan. Iya Rinjani. Patusan pituh wis tak siapno kanggo kowe. Patusan pituh sudah saya siapkan semuanya. Si laki kemudian berbicara lagi. No, basi Rinjani ngurip arek iki. Aku nggak iso nerimo. Tapi aku iso nerimo nek cah iki iso urip tekan benggolo sing tak gawa. No, biarpun Rinjani sudah memberi kehidupan ke anak ini, aku nggak bisa terima. Jadi aku akan mengujinya. Apakah dia masih bisa hidup setelah ku buat setengah mati dengan penggolokku. Agus masih belum bisa menerima apa yang masuk dalam mulutnya. Karena setelahnya ia dipaksa lagi membuka mulut saat sesuatu dipaksa masuk lagi ke dalam perutnya. Agus meronta-ronta. Mira tersentak sebelum memuntahkan isi perutnya. Seorang petugas stasiun mendekatinya. Kenapa mbak? Mimpi buruk lagi? Mira menggelengkan kepalanya. Ia tidak tahu baru saja melihat apa. Ia melihat seorang anak lelaki. Mira melirik buku di atas mejanya. Di sana tertulis sesuatu. Aksara Kolojiwo. Mira terdiam lama. Ia harus tahu apa itu Kolojiwo. Mira masih menunggu di bangku stasiun saat dua orang lelaki dan satu perempuan mendekatinya. Mbak Mira ya? Kata si lelaki jangkung. Mira berdiri mengangguk sebelum menyalaminya. Oh oke. Ini Guntur, ini Eka dan saya Rashid, kata lelaki. Mira mengangguk mengerti. Saya nggak tahu dari mana Anda. Tahu kalau kami mau naik gunung. Tiba-tiba ada telepon dan mengatakan kalau mau ikut pendakian. Saya kaget, tapi sudahlah. Lebih enak kalau naik gunung itu memang bawa orang banyak, kata Rashid. Mira hanya tersenyum. Ia seakan dituntun oleh sesuatu. Jadi hanya kita saja berempat yang naik, tanya Mira. Rashid menggeleng lalu menatap sekeliling sampai matanya tertuju pada seseorang perempuan berambut panjang yang berjalan mendekatinya mereka. Ada satu lagi Mbak Mira, namanya Mayang, ucap Rashid. Mira melihatnya. Tempat itu begitu gelap, dipenuhi sarang laba-laba, aromanya apek. Lantainya terbuat dari batu bata solid yang ditumbuhi lumut. Tak ada yang bisa dilihat di sini selain kekosongan. Mira menatap ke sana kemari, memperhatikan setiap detail apa yang ada di sini. Banyak sekali kerangka pintu tersebar di sepanjang lorong. Mira tak tahu ada apa di setiap ruangan gelap itu, sampai suara yang bertahun-tahun terpendalam dalam ingatannya terdengar lagi. Rinjani memanggil. Mira melangkah dengan kaki telanjang. Sentuhan lantai batu bata yang dingin membuatnya bisa merasakan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Sepanjang ruangan gelap yang Mira lewati, terdengar jeritan anak-anak kecil, namun Mira tak bergeming karena Rinjani tak menghendakinya. Ditemukan sebuah pintu kayu tua yang dipilin dengan darah. Mira menyentuhnya sesaat, merasakan setiap emosi dari darah anak-anak yang ditumpahkan untuk mengunci Rinjani dari tidurnya sebelum akhirnya ia kembali terjaga. Mira membuka pintu perlahan sebelum melangkah masuk. Terdiam, matanya terbelalak menyaksikan ruangan itu dipenuhi dengan anak perempuan yang sudah terbujur kaku. Mereka diletakkan begitu saja di atas ranjangnya masing-masing. Meski takut, namun Mira terus berjalan melewati mayat anak perempuan itu. Pikirannya berkemelut. Dari ratusan anak yang diletakkan di sepanjang ruangan, Mira melihat hal yang berbeda. Tepat di ujung ada sebuah tiang kokoh. Di atasnya digantung 6 anak perempuan. Mata mereka terbuka seakan melotot menatap Mira. Mira tertuju pada sepotong tali kosong, tempat seharusnya ia berada. Mira masih diam menatap tali kosong sebelum ia menyadari sesuatu di belakangnya tengah bergerak. Mira menoleh memperhatikan sekeliling. Satu persatu anak perempuan itu terbangun dari tempatnya. Mereka menatap Mira yang masih tertegun. Serempak mereka menunjuk Mira.
Mira tak tahu apa yang terjadi karena ratusan anak-anak itu menunjuk seraya membuka mulut seakan ingin mengatakan sesuatu. Hingga Mira menyadari di belakangnya ia merasakan sesuatu yang sedang berdiri di sana. Kehadirannya begitu dingin. Perlahan Mira menoleh saat sosok itu menghisapnya. Mira tersentak dari tidurnya. Ia menatap Rashid di bangku kemudi yang kemudian tersenyum tak enak saat melihatnya. "Maaf Mir, Rashid baru saja bisa menyetir, jadi gini, masih kasar," kata Guntur di samping bangku Rashid. Eka menatap Mira. Ia meminta agar Mira kembali tidur karena ia yang paling terlihat begitu lelah. Mira mengangguk sebelum matanya bertemu dengan mata Mayang. Sejak awal, entah kenapa Mira merasa tak nyaman saat berada di sekitarnya, dan tampaknya perasaan ini tak akan pernah berubah. Ada hal-hal yang membuat Mira merasa ada yang janggal dari seseorang yang bernama Mayang ini. Meski ia tak pernah melakukan apapun yang membuat Mira tak suka, tapi di dalam dirinya seakan ada yang membuatnya harus menjaga jarak. Sesuatu yang tidak bisa Mira cari jawabannya. Rashid menghentikan mobil. Di depannya ada anak-anak yang dipandu oleh seorang guru menyeberang jalan. Mira menatap anak-anak itu. Ia teringat dengan mimpi-mimpi tentang anak yang terus berulang-ulang datang kepadanya. Mira tak tahu maksud mimpi-mimpinya. Di tengah pikiran kacaunya, tiba-tiba Mira merasa aneh. Semua yang ada di sekitarnya mendadak sunyi. Semua orang bergerak dengan semestinya, namun tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar. Mira menatap sekeliling, memperhatikan satu-satu, namun tetap saja hening. Wajah kebingungan Mira tak disadari oleh yang lain. Namun Mira merasakan akan terjadi sesuatu yang tak enak. Benar saja, dari jauh sebuah truk besar tengah melaju kencang menuju anak-anak yang tengah menyeberang. Mira tercekat. Ia berusaha membuka pintu mobil untuk memperingatkan. Namun aneh, pintu mobil seakan terkunci dan semua berjalan dengan sangat cepat. Karena setelah semua itu terjadi, Mira kembali mendengar suara-suara itu. Suara Eka yang tengah menjerit. Di depannya anak-anak itu tewas dilindas truk. Sekilas Mira melihat Mayang tersenyum. Semua orang yang ada di dalam mobil buru-buru keluar, termasuk warga sekitar. Mira tertegun berjalan mendekat. Langkahnya lunglai melihat darah membanjiri jalanan. Mira melirik Mayang yang masih duduk di dalam mobil. Mira yakin menangkap suara aneh dari bibir Mayang. Hanya suara itu, Mayang seperti membaca sesuatu. Dan di kehenangan itu, Mira hanya samar-samar mendengarnya. Rashid akhirnya menarik semua temannya pergi. Ia cepat-cepat menjalankan mobil. Eka masih histeris menyaksikan kejadian itu di depan matanya, benar-benar melukai perasaannya. Mayang menenangkan Eka. Ia ikut menangis dan berkata bahwa ia tak bisa keluar karena terlalu takut melihat darah. Namun Mira memperhatikan tatapan Mayang yang tertuju kepadanya. Ia sedang menghina dirinya. Anak ini seperti tengah menantangnya. Mobil kembali melaju. Setelah kejadian itu, tak ada satupun orang yang berbicara. Semua milih untuk diam, bergelut dengan pikiran masing-masing. Setelah menempuh perjalanan berjam-jam, sampailah mereka di pemberhentian terakhir. Ambil yang perlu aja, yang paling penting persediaan airnya. Jangan sampai kehabisan sebelum sampai di puncak. Ngerti? Mira menatap toko peralatan itu. Rashid dan yang lain melangkah turun. Mira akhirnya ikut. Ia masih mengawasi Mayang. Namun gadis itu memilih untuk menyendiri. Mira mendekati Eka yang tengah sibuk memilih bahan yang harus dia bawa. Kalian itu sudah kenal lama sama Mayang? Eka menoleh menatap Mayang yang memilih untuk berdiri di samping mobil sebelum menjawab pertanyaan Mira. Sudah sih, ini kali ke-6 kami naik ke gunung ini, kata Eka. Tapi dengar-dengar ini kali ke-14 Mayang naik ke gunung ini. Dia itu suka banget sama gunung, tapi anehnya dia cuma mau mendaki gunung ini. Aneh kan? Mira hanya mengangguk. Dia tak mengerti untuk apa seseorang menghabiskan waktunya di satu gunung ini. Mira ikut mengambil persediaan sebelum matanya teralihkan pada wartel di samping toko. Ia menatap penjaga toko bertanya, apakah ia bisa menggunakan telepon itu? Bisa mbak, silahkan, kata si penjaga toko. Mira memasukkan nomor telepon tujuan sebelum bicara. Halo mbak,
Ini Mira. Seseorang di serebang telepon tiba-tiba berteriak kencang. Anjing, kemana aja? Seenaknya ambil cuti, sudah sebulan gak balik. Cuti model apa sampai sebulan? Tai. Mira menghela nafas panjang sebelum mengatakan, maaf mbak, kayaknya aku belum bisa balik. Belum bisa gimana? Ada yang harus aku cari dulu. Setelah mengatakan itu, terjadi jeda cukup panjang di antara merekam sebelum orang yang ada di seberang mengatakannya. Ya sudah, kalau itu mau ngomong-ngomong, Riko mau bicara. Kayaknya ada yang mau dia sampaikan. Mira terdiam sejenak sebelum mendengar suara lelaki yang ia kenal. Mir, kamu di mana? Dengar, aku kudu sampaikan ini, ucap Riko. Suaranya seperti terburu-buru. Lindu Mir, Lindu, dia. Tiba-tiba suara Riko menghilang. Lindu kenapa Rik? Rik. Mira masih tidak bisa mendengar suara Riko, dan setelah menunggu sembari Mira berusaha menghantam-hantamkan gagang telepon, suara Riko terdengar lagi. Lindu bakar rumah Joglo, tak ada satupun orang yang selamat, semua mati Mir. Lindu bunuh semua orang. Telepon terputus. Mira mencoba menghubungi nomor itu lagi, namun tak berhasil. Dengan langkah tergopoh-gopoh, Mira melangkah keluar sebelum Rashid dan yang lain mencoba bertanya ada apa dengan dirinya. Kenapa setelah telepon Mira terlihat gusar, namun Mira menolak bercerita ia harus pulang. Saat keluar dari toko, Mayang menghentikannya. Ia berdiri di depan Mira dan mengatakan, adikmu baik-baik saja, dia harus melakukan itu. Lanjutkan saja pencarianmu. Kau pikir sudah berapa lama aku menunggumu di sini? Cari Rinjani demi adikmu dan penuhi takdirmu. Mira menatap Mayang. Bayangan tentang apa yang ia ucapkan masih terngiang-ngiang di telinganya. Codro, aku mengenalnya. Dia yang membawaku sampai di titik ini. Bukan karena sebab, tapi karena kita semua sudah terikat. Mira tak mengerti ucapan Mayang. Kita semua? Mira bertanya. Iya, kita semua. Berarti bukan hanya kita berdua saja, tapi masih ada yang lain? Tanya Mira. Mayang menerawang jauh memandang bola mata Mira sebelum bicara. Masih ada yang lain. Kelak kita semua akan saling bertemu satu sama lain, layaknya jerat dalam dahan bunga Wijaya Kusuma. Bersama kita akan menuju babak akhir dengan kisah sendiri-sendiri. Mayang memberikan senyuman, membuat Mira semakin yakin bahwasanya Mayang bukan orang yang sekelebat datang, namun dia memiliki tujuan lain dan Mira harus mewaspadai gadis ini. Mobil kembali melaju, menempuh perjalanan terakhir. Dilihatnya sebuah gunung tinggi besar diselimuti hutan gelap dan hitam. Mira terpaku pada titik puncak yang semakin dilihat semakin terbayang jelas bahwa benar Rinjani ada di sana sedang memanggil-manggil dirinya. Sebelum mendapat nama baru, gunung ini dulu dipanggil dengan nama Gunung Sangkluk, karena bila dilihat sekilas menyerupai seorang sangkluk. Ucap Mayang. Tiba-tiba semua orang memandang Mayang. Sangkluk? Tanya Eka. Iya, sangkluk, kata Mayang menatap semua orang. Secara harfiah artinya seorang ibu pendosa yang memohon pada Tuhan, namun karena begitu hitam pekatnya selimut yang ada di tubuhnya, ia menjadi lumpur, namun terus-menerus mengeras hingga menggumpal dan menjadi gunung ini. Dongeng rakyat ternyata, sahut Guntur mencibir dari depan. Mayang tersenyum menyeringai membalas Guntur. Benar, kadang dongeng rakyat memang berlebihan, tapi tak semua dongeng yang diceritakan itu bohong. Mungkin di sana ada seseorang ibu pendosa yang menunggu untuk dibersihkan. Mira menatap Mayang. Ia merasakan sentuhan dingin di tengkuknya. Mata Guntur dan Mayang saling menatap tajam satu sama lain, membuat Mira merasa khawatir. Ada sesuatu yang salah di sini, dan dia belum tahu di posisi mana ia berada. Tak hanya Guntur, Eka juga menatap tajam Mayang, seakan tak ada satupun yang terima dengan ucapan Mayang. Mira masih teringat dengan perkataan Riko tentang Lindu yang membantai semua orang, namun Mayang berhasil meyakinkannya. Dia bilang bahwa Lindu tak perlu dikhawatirkan, melainkan mata rantai antara Codro dan Rinjani harus putus. Mengetahui bahwa Mayang tahu banyak tentang semua membuat Mira mengurungkan diri kembali. Ia sudah sejauh ini dan Mira harus tahu apa hubungan antara bapak dan Rinjani, sehingga detail ingatan kecil itu bisa kembali, detail yang akan membuka semuanya.
Mobil menepi setelah menanjak cukup jauh. Di sebuah base camp yang dikelilingi pohon besar, seorang pria berseragam mendekati mereka. Rashid yang pertama keluar. Ia mendekati pria berseragam itu, menatapnya sebelum saling memeluk satu sama lain. Rashid, Rashid, ucap si pria berseragam. Mira dan yang lain kemudian mengikuti. Si pria berseragam memandang semua orang, menyapanya sembari tersenyum ramah. Selamat datang, katanya ramah. Ia sempat menatap Mira dan mengangguk sopan. Namun wajahnya berubah saat melihat Mayang. Tatapan ramahnya berubah menjadi tatapan garam. Terlebih saat melihat Mayang keluar dari dalam mobil. Mira tahu ada yang salah dengan semua orang yang ada di sini. Namun ia tak tahu ada apa dan kenapa semuanya menjadi seperti ini. Si petugas kemudian mengangguk pada Mayang lalu pergi. Mira mengawasi jalur pendakian. Suara itu masih terdengar di telinganya, meraung namun juga menangis. Mayang tiba-tiba datang mendekati Mira. Kamu adalah Catih Rahyana. Kamu adalah Catih Rahyana, salah satu putik bunga yang belum mekar, kata Mayang. Aku berharap setelah ini selesai kita bisa bertemu lagi. Mira terdiam. Lagi-lagi istilah aneh yang ia dengar dari mulut gadis ini. Mira meninggalkan Mayang karena percuma baginya. Setiap apa yang keluar dari mulutnya tak ada satupun yang ia mengerti. Terlebih percaya gadis ini menyimpan sesuatu yang tidak mengenakan dan hanya Mira yang tahu. Mira melangkah masuk ke pos, namun dirinya terhenyak menyaksikan Eka dan Guntur memasukkan kapak dan parang di dalam tas. Di dalam tas Eka dan Guntur sama tertegunnya dengan dirinya. Semua mendadak menjadi canggung. Untuk apa parang dan kapak itu? Batin Mira. Terlebih Rashid berteriak, bunuh. Iyo, cah kuwi penyebabe. Kowe kudu mateni cah wedok iku neng Gatasurah. Iya, anak itu penyebabnya. Kamu harus membunuh perempuan itu di Gatasurah, badan gunung. Rashid dan si petugas memandang Mira di muka pintu. Setelah Guntur memberi isyarat, semua menjadi lebih canggung. Mir, kata Eka tersenyum, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kita bawa ini buat jaga-jaga. Banyak semak belukar dan binatang buas. Iya Mir, ucap Guntur tak kalah canggung. Sementara Rashid dan si petugas sudah menghentikan percakapan mereka. Rashid mendekati Mira. Ia menariknya membawa Mira masuk ke dalam ruangan. Ini buat kamu. Rashid memberi sebilah belati yang lebih besar dari genggaman tangan Mira. Bilahnya tajam dilihat dari bagaimana saat Mira menyentuhnya. Eka dan Guntur ikut melihat, bingung dengan sikap Rashid. Tidak ada yang tahu ada apa nanti di atas. Dan satu lagi, di gunung kamu bisa belajar satu hal. Wujud manusia yang sebenar-benarnya bisa kamu lihat saat kita ada di atas. Jaga diri baik-baik. Hanya itu pesanku buat kamu, ucap Rashid pergi. Rashid mengumpulkan semua orang termasuk Mayang. Kita bakal mendaki 1 jam lagi. Siapin semua yang perlu aja. Medan di gunung ini jauh lebih berat dari medan gunung lain. Selain itu, ada. Rashid menatap Eka dan Guntur yang seakan memberi gestur menggeleng kepala. Rashid terdiam. Rashid menatap Mira tersenyum. Sudah lupakan. Sebelum pendakian dimulai, si petugas menyampaikan pesan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di gunung, jangan tinggalkan sampah. Jaga baik-baik amanah saya. Ia menatap Mira, seakan mau menyampaikan sesuatu, namun diurungkan. Rombongan Rashid mulai naik, termasuk Mira dan Mayang yang mengikuti di belakang. Mira semakin merasa ada yang salah di sini. Dari semua orang di dalam rombongan ini, hanya Mayang yang membawa tas kecil, sangat berbanding terbalik dengan Rashid, Eka dan Guntur, bahkan Mira sendiri. Kapak, parang dan belati, Mira masih memikirkan itu. Ia menatap Rashid dan kelompoknya seakan saling bertukar kode satu sama lain. Namun ketika Mira mengamati, Rashid masih bisa tersenyum memandangnya. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit sudah mulai memerah, tanda senja. Tak ada satupun yang bicara, karena tampaknya mereka sudah terbiasa dengan pendakian ini. Mayang sendiri tampak begitu santai. Ia tak merasa bahwa yang lain seperti sedang mengawasinya.
Namun Mira merasakan perasaan kalut dan abu-abu saat memandang Rashid dan yang lain. Perasaan yang jelas-jelas berbeda dari saat pertama mereka berjumpa. Langit mulai menggelap. Rashid dan yang lain memutuskan berhenti sejenak, menengguk air sembari saling melihat satu sama lain. Perasaan ganjil kian terasa, karena tak ada satupun di antara mereka yang bicara, hanya ada hening. "Senang kamu bisa gabung lagi," ucap Rashid, melempar sebotol air pada Mayang. Ia balas tersenyum lalu menengguk air itu. "Iya, setelah semua peristiwa itu rasanya kaget. Aku masih diizinkan gabung di sini." "Iya," sahut Rashid. "Ada yang harus kita diselesaikan di pendakian ini." Meski mereka saling berbicara satu sama lain, namun Mayang merasakan bila mereka saling melempar kalimat sindiran. Ada apa dengan mereka, dan peristiwa sebelumnya ada apa dengan gunung ini? Mira mendengar suara itu lagi, masih memanggil dirinya. Guntur menyalakan rokok bersama Eka. Meski perempuan, ia tak sungkan mengisap batang nikotin lalu menjauh dari tatapan Rashid dan Mayang sengit. Mira tak merasakan kehangatan di kelompok ini. Pasti terjadi sesuatu di antara mereka. Mira memutuskan ikut pergi. Cukup lama waktu untuk Mira sendiri sebelum Eka datang menjemputnya, mengatakan Rashid dan yang lain siap untuk lanjut. Mira melewati Eka, namun Eka menarik lengan Mira. "Kamu di depan aja. Setelah ini akan semakin sulit jalurnya. Biar aku yang di belakang." Mira mengangguk. Jalanan semakin gelap. Guntur ada di samping Mira, memandunya sementara Rashid memimpin jalan. Aneh, pikir Mira. Malam seperti ini tak seharusnya mereka memaksa lanjut, tapi di kelompok ini seakan tidak peduli dengan itu. "Satu ada di depan," teriak Rashid memberi gestur. Guntur mengangguk, ia mengerti. Guntur meminta Mira lanjut ke tempat Rashid menunggu sementara Guntur diam menurunkan tasnya. Mayang di belakang, sementara Eka adalah orang yang terakhir. Mereka bergerak bersama dalam kesunyian hutan yang kian lama kian mencekam. Rashid menunjuk sebuah rumah gubuk, mengatakan itu adalah pos pertama menginap. Mira mengamati rumah itu. Tampak berantakan. Tak hanya itu, sedari tadi ada perasaan tidak enak di dalam dirinya. Ia melihat Mayang mulai menyusul, sementara di belakang ada Guntur dan Eka yang mulai mengikuti. Sampailah Mayang. Mata Mira bertemu dengannya. Ada wajah puas saat ia melihat gubuk tua itu. "Akhirnya sampai juga," kata Mayang. Ia mendekati Mira dan Rashid. Namun sesaat sebelum ia sampai, sebilah kapak menancap tepat di batok kepalanya. Mayang melotot sebelum jatuh tersungkur. Mira terdiam. Ia termangu mematung, bingung dengan apa yang terjadi. Guntur menendang kepala Mayang, mencabut kapak itu sebelum Rashid mendekati mereka, menghujani tubuh Mayang dengan bilah belati di perutnya berkali-kali. Semua diakhiri ketika Eka menghantam kepala Mayang dengan batu. "Bangsat, mati kau. Ini untuk teman-teman kami yang sudah kau habisi, sialan," teriak Eka. Ia terus-menerus mengambil batu besar itu, menghantamnya lagi dan lagi sembari terus mencaci maki Mayang yang sudah tak bergerak. Semua selesai saat Rashid menghentikannya. "Cukup. Ayo pergi. Masih ada yang harus kita lakukan," teriak Rashid pada yang lain. Semua menatap Mira yang terkejut gemetar. Pikiran Mira kalut karena Rashid menatapnya bersama Eka dan Guntur. Tatapan mata mereka begitu sengit. Mira bergerak mundur lalu meraih pisau di pinggangnya. "Dengar, kamu gak perlu angkat itu. Kita kudu pergi Mir dari sini," teriak Rashid. "Pergi matamu. Kalian baru membunuh manusia," teriak Mira masih menghunus pisau. "Maksudmu si bangsat ini?" Guntur ikut berteriak menunjuk Mayang. "Dia ini iblis, sialan." Rashid mencoba menenangkan Mira. Ia ingin meminta semua temannya diam sebelum mengatakan, "Dengar Mir, sekarang aku tanya, kamu mau ikut apa enggak? Bilang aja."
Ikut kemana? Ngapain aku harus ikut? Karena dia akan hidup lagi, ucap Rashid. Mira terhenyak diam. Hidup lagi? Bener, kata Eka. Aku sudah pernah gilas badannya pakai mobil 3 kali, Mir. Dan dia hidup lagi. Bangsat ini anak. Aku juga pernah bakar rumahnya dan lihat sendiri dia terbakar habis di depan mataku, tapi dia masih hidup, teriak Guntur. Sampai kami tahu dia mempelajari Kolojiwo. Kami mencari tahu sampai bertemu banyak sekali orang yang tak pernah tahu ini. Hingga aku bertemu seseorang. Ia mengaku tahu cara menangkal Kolojiwo dengan membunuh 7 kali si pemilik ilmu ini. Dan ini adalah kematian ke-6 dirinya. Rashid menatap Mayang sebelum membakarnya. Kobaran api masih menyala. Rashid menarik tangan Mira meninggalkan Mayang seorang diri. Ia mati, benar-benar mati. Menyusuri jalanan yang kian menanjak, Mira berlari bersama yang lain, namun ada perasaan kosong di dalam dirinya. Benarkah Mayang masih bisa hidup lagi? Sepanjang jalanan tanah yang lembab, Mira dan yang lain terus berjalan menyibak dedaunan dan semak belukar. Hutan ini benar-benar menunjukkan siapa dirinya. Tak ada satupun sinar yang menerangi, bahkan senter di tangan Rashid pun tak mampu mengusir kengerian dari segala penjuru. Kak, di mana? Tanya Rashid. Eka berhenti sejenak. Ia tengah berpikir dengan nafas tersengal-sengal. Sementara Guntur sesekali memperhatikan apa yang ada di belakang, seakan-akan ada seseorang yang akan mengejarnya. Mira ikut memperhatikan. Namun tak ada siapapun di sana. Hening. Hutan ini lebih sunyi dari yang pernah Mira bayangkan. Ia tak lagi mendengar jerit dari suara yang memanggilnya, seakan suara itu lenyap seiring dengan kematian Mayang. Guntur masih terjaga. Sementara Rashid dan Eka saling menukar kompas. Masih hening sebelum suara itu kembali. Panik, itulah hal pertama yang Mira rasakan. Suara ini tak hanya memanggilnya, namun juga berkelakar bahwa Mira harus pergi. Wajah panik Mira mendapat perhatian Rashid yang kemudian mendekatinya. Namun mata Mira menangkap sosok yang jauh dari balik semak belukar. Mayang di sana. Semua orang menatap kemana Mira melihat, dan wajah panik seketika muncul. Eka dan Guntur mundur mendekati tempat Rashid dan Mira. Tapi ada yang aneh dari Mayang. Ia mengenakan pakaian yang berbeda, dan caranya berjalan terseok-seok dengan leher yang patah. Itu Mayang yang kutabrak, kata Eka. Ini adalah kali pertama Mira melihat hal seperti ini. Guntur menghunus kapaknya, namun Rashid menghentikan. Jangan, kata orang itu, belum waktunya. Tunggu sampai tempat itu terbuka. Tempat itu terbuka, ulang Mira, namun tak ada satupun yang mau memberitahu apa maksudnya. Mayang terus mendekat. Lehernya yang patah serta 2 kakinya yang bengkok membuat Mira dan yang lain mematung sebelum badannya tertekuk ke belakang. Ia tampak kewalahan dengan kondisi tulangnya yang hancur. Namun satu yang Mira tahu, ia tiba-tiba berteriak keras sebelum menunjuk Eka. Eka menutup telinganya rapat-rapat, merintih menahan sakit. Godaan yang mendengar teriakan itu terus memaksa membuat Eka secara tidak sadar mulai seperti kehilangan akal. Eka dengan sukarela memelintir pergelangan tangannya sampai terdengar suara tulang berkemeletak. Melihat gelagak sial itu, Guntur melemparkan kapaknya tepat di perut Mayang sebelum menarik Eka. Rashid dan Mira kemudian mengikuti mereka berpacu menembus apapun yang ada di depannya, meninggalkan Mayang yang kembali bangkit meski di perutnya tertancap kapak milik Guntur. Nafas Mira berpacu semakin cepat mengejar yang lain. Rashid terus berteriak agar Mira tak kehilangan arah. Namun Mira tak pernah sekalipun menginjak gunung. Medannya yang sulit benar-benar tak mampu menyamai mereka semua. Mira berhenti,
membiarkan Rashid dan yang lain pergi. Dengan tenaga yang tersisa, Mira berjalan menapaki medan. Namun tubuhnya semakin lama semakin nyeri. Tempat ini kian sunyi dan tak ada satupun suara yang bisa Mira dengar selain teriakan agar ia meninggalkan tempat ini. Di belakang, Mira mendengar suara langkah kaki. Mira berhenti. Di belakangnya, sosok itu berjalan tertatih-tatih mendekatinya. "Tolong," katanya. Mira melangkah mundur. "Tolong saya." Mira masih tak mengerti. Sosok itu terus menggapai-gapai dirinya. Sebelum melewati Mira yang kebingungan, sosok itu tidak mengejarnya. Lantas dia bicara dengan siapa? Namun hujan turun dengan deras. Mira masih berusaha menerabas medan. Tanah keras menjadi berlumpur. Mira masih memikirkan kejadian yang menimpanya. Mayang meminta tolong, tapi bukan kepada dirinya, karena bila melihat dari gerakan tangannya, Mayang seperti tak melihatnya. Setelah berjalan sendirian di tengah kegelapan hutan, Mira melihat pondok lain. Kali ini pondoknya berbeda dari rumah pondok yang pertama. Tak hanya itu, di celah-celah gubuk, Mira melihat cahaya di dalamnya. Dengan tubuh yang menggigil akibat hujan yang sangat deras, Mira mendekati pondok tersebut. Mira mengetuk pintu. Dari samping jendela, wajah familiar yang Mira kenal mengintip sebelum membuka pintu. "Mir," katanya. Eka mengamati Mira, tak ada sepatah kata pun yang Mira ingin katakan, termasuk Rashid yang buru-buru keluar saat mendengar nama Mira disebut. Mata Mira bertemu sengit. Eka memperhatikan sekeliling sebelum menutup pintu untuk memastikan. "Maaf," kata Rashid, "kami harus lari bagaimanapun juga. Kami semua sebenarnya sudah dijampi sama anak itu. Mayang menjampi kami agar ikut siapapun yang dia perintahkan, termasuk bunuh diri." "Bunuh diri?" tanya Mira. "Iya benar," kata Eka tiba-tiba ikut bicara. "Sini Mir, aku tunjukin sesuatu." Eka menarik tangan Mira membawanya ke salah satu kamar. Mira terlihat bingung apa yang mau dilakukan perempuan ini. Tiba-tiba Eka membuka bajunya tepat di depan Mira. Mira gemetar menyaksikannya. "Itu kenapa? Bangsat kan?" Eka menutup kembali bajunya. Setelah menunjukkannya pada Mira, "Rashid dan Guntur sama seperti kami. Sejak kejadian itu, satu persatu dari kami mati. Brengseknya hanya Mayang yang tidak mendapat penyakit ini." Mira melangkah keluar menatap Rashid dan Guntur yang tengah duduk. "Kalian juga mendapatkan itu?" "Iya. Pilihannya hanya dua, bunuh diri atau habisi kali lagi Mayang. Tapi yang jadi masalah adalah," belum selesai Rashid bicara, tiba-tiba Mira bergerak melihat ke jendela. Dilihatnya jauh dari pondok berdiri kurang lebih 6 sosok yang tengah menatap pondok rumah ini. Semuanya menyerupai Mayang. Mira terdiam karena suara yang ia dengar kini tertawa-tawa di dalam kepalanya. Rinjani tertawa. Belum selesai menguasai keadaan, tiba-tiba Guntur bicara. "Shit," katanya. Semua orang menatap Guntur yang berdiri paling belakang dan di kepalanya tertancap kapak. Guntur jatuh tersungkur. Di belakangnya ada seseorang yang wajah dan tubuhnya hancur karena terbakar. "Kurang loro." Mira dan yang lain mematung. Belum selesai dengan ini, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Semua mata tertuju pada pintu. Dari luar terdengar suara familiar yang Mira kenal memanggil. "Shit, Kak, Mir, buka pintunya. Ini aku, Mayang. Kenapa kalian ninggalin aku?" Mira membuka pintu
Dilihatnya Mayang berdiri menatapnya. Namun tak ditemuinya sosok yang ada di belakang, termasuk sosok yang menyerupai dirinya yang baru saja menghantam kepala Guntur. Mayang tersenyum sebelum berujar pada Mira, "Kenapa? Mau bunuh aku juga?" Eka dan Rashid menatap sengit Mayang sebelum perempuan itu masuk dan menatap Guntur. "Sudah mati ya?" Mayang menatap yang lain saat Rashid menghunus belatinya. Mayang masih terdiam. "Nggak usah bunuh-bunuhan lagi. Lagi pula aku kan sudah bilang sama kalian, jangan mandi dari tempat itu. Aku sudah bilang, aku hanya antar, bukan untuk menyalahi aturan. Kalian yang memulai. Kalau kalian gila, bukan salahku." Mayang menyentuh wajah Guntur. Dibelai wajahnya saat Mira menyaksikan Mayang seperti itu. Suasana tempat ini menjadi lebih dingin sebelum Guntur membuka mata. "Aku gak gila, Mai," ucap Eka. "Aku gak gila, Mai." Mayang lantas menarik kapak di kepala Guntur sebelum menghempaskannya tepat di wajahnya dan membuat wajah lelaki itu terbelah dua. "Kalian sakit, biar aku sembuhkan ya." Mayang bangkit dari tempatnya berdiri sebelum berujar, "Pukleken gulumu." Eka tiba-tiba mengangguk sebelum mematahkan lehernya sendiri tepat di depan mata Mira. Perempuan itu tewas seketika. Kini Mayang menatap Rashid. Ia tahu ajalnya tak lama lagi. Mayang mendekati Mira, berbisik tentang sesuatu. Tatapan mata Mira pada Rashid tiba-tiba berubah. Ia tak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun Mayang tampak tak berbohong sedikit pun. Mira melangkah keluar, mengunci pintu. Tak lama kemudian suara Rashid berteriak terdengar. Hujan yang masih turun. Mayang melangkah keluar dari pondok mendekati Mira yang sedari tadi menunggunya. "Matur nuwun Mir, awakmu wis percaya ambek aku." "Terima kasih Mir, kamu sudah percaya sama saya." Mayang memberi penutup kepala berupa kain yang langsung dikenakan oleh Mira. Bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan berdua saja. Mira menatap pondok itu untuk terakhir kalinya. Saat Mayang keluar dari dalam pondok, sekilas Mira melihat. Ia melihat Rashid tergantung di atas langit-langit. "Siapa sebenarnya Rinjani itu? Kenapa dia ditempatkan di sini?" tanya Mira yang tak ditanggapi sama sekali sama Mayang. Mereka sudah melewati banyak sekali pepohonan yang kian lama kian rapat. Tak hanya itu, udara yang kian dingin membuat Mira menggigil. Mayang terus berjalan. Tak sedikit pun dia terlihat lelah. Sebaliknya, ia seperti tampak terburu-buru sembari sesekali melirik di sekelilingnya. "Mayang, kenapa tidak menjawab pertanyaanku?" "Jangan sebut nama dia di tempat ini. Jangan pernah," ucap Mayang. Perjalanan yang jauh dan melelahkan itu berujung pada satu pohon besar yang terlihat begitu keramat. Siapa sangka di balik akar menjuntai tepat di bawahnya Mayang, memotong dahannya. Cairan kemerahan itu Mayang hisap sebelum memberikannya pada Mira. "Teloto, rasakno." Mira terlihat bingung sebelum menuruti perintah Mayang. Ia hisap cairan dari akar pohon. Cairnya lengket dan berwarna merah gelap. Ketika Mira menghisapnya, ada rasa pahit yang membuat Mira merasakan sentakan di tenggorokannya. Karena setelahnya Mira bisa melihat semua. Tempat Mira berdiri tepat di depan pohon keramat itu, Mira melihat segitu banyak anak-anak perempuan kecil mengamatinya malu-malu. Mayang mendekati lalu berbisik, "Anak-anak itu milik Codro yang diambil dari tangan Rinjani." Mayang menceritakan siapa Codro. Ia mewarisi salah satu ilmu yang diajarkan langsung oleh Codro. Namun ada harga yang harus dibayar. Apa yang diminta olehnya? Menurutmu, apa yang diminta oleh orang tua Uzur yang tak pernah mau menikah
pada gadis kecil. Mira mematung, ia tahu apa itu. Mayang tersenyum, namun Mira tak habis pikir bila hal itu terjadi pada adiknya. Kira-kira bagaimana ia akan menyikapi semua ini. Sekarang akan kubawa kau ke tempat itu. Hanya kau seorang. Wajah Mayang mendekati wajah Mira sampai mereka seperti akan berciuman sebelum Mayang menggorok leher Mira dengan cepat. Mira tersungkur. Dengan wajah setengah sadar, Mira menahan darah yang terus keluar dari lehernya. Ditatapnya Mayang yang mengamati, karena sebelum semuanya hitam, Mayang berbisik, "Pilihane onona awakmu. Kala jiwa iku kanggo ngiket nyawa nang tumbal sing mok persembahno." Kala jiwa itu ilmu untuk mengikat nyawa pada tumbal yang kamu persembahkan. Mayang melihat anak lelaki kecil. Di depannya ada kakek tua. Di belakangnya ada seorang pria yang mengenakan belangkon sedang mengawasi. "Persembahno tumbalmu, setan-setan sing nang donya bersumpah, genteni awakmu wujudmu, nyawamu ra bakal entek sampe ping 7. Persembahkan tumbalmu, maka setan di dunia akan bersumpah menggantikanmu, hidup menyerupaimu hingga 7 kali kematianmu. Nanging tumbalmu raiso sembarangan, sing ditumbalno kudu cah cilik wedok, soale iku sing dijanjino nang Trah Codro ket pertama gawe perjanjian iki. Tumbalmu tambah akeh, abdimu tambah kuat meneh. Namun tumbalmu tidak boleh sembarangan karena harus anak perempuan. Itu yang dulu sudah dijanjikan semenjak perjanjian pertama antara keturunan Codro. Tumbalmu semakin banyak, maka yang mengabdi padamu akan bertambah kuat lagi." Mira hanya mendengarkan. Ia tak tahu di mana ini dan kenapa ada di sini, namun wajah anak kecil itu familiar sekali. Pintu terbuka, seseorang lelaki yang mengenakan pakaian putih masuk. Ia membisiki pria berbelangkon sebelum pergi meninggalkan ruangan. Mira melihat anak lelaki itu untuk terakhir kalinya. Ada saat di mana anaknya itu sempat menatap ke arahnya. "Menopo, Gus?" "Ada apa, Gus?" tanya si lelaki tua. Anak itu menggeleng sebelum menatap kembali lelaki tua di depannya. Mira mengikuti pria berbelangkon. Ia dituntun menuju sebuah ruangan. Sebelum pintu ditutup, Mira melesat masuk. Di atas ranjang, Mira melihat seorang gadis kecil. "Mayang," kata si pria berbelangkon. Gadis itu hanya menunduk. Ia menahan tangisannya. "Mari iki awakmu tak uruki opo iku kala jiwa. Sebentar lagi akan kuajarkan dirimu kala jiwa." Pria itu masuk ranjang sebelum menutup tirai putih. Mira tertegun sesaat menyaksikan semuanya sebelum sesuatu menarik dirinya. Tangan kurus pucat, bahkan bila dilihat dengan mata kepala sendiri, sosok yang menarik Mira terlihat bukan seperti manusia lagi. Mira tersentak mundur. Ia begitu terkejut menyaksikan seorang perempuan, tingginya mungkin lebih dari 2 meter, begitu jangkung dengan rambut panjangnya. "Akhirnya gue tekan dong, anak pepetku. Akhirnya kamu datang juga, nak, anak dari ikatan ari-ariku." Mira masih terpaku melihat betapa mengerikannya sosok yang ada di depannya. Tangannya tidak normal, begitu panjang sampai menyeret lantai. "Ojo wedi ambek ibu, jangan takut sama ibu." "Sinten jenengan?" tanya Mira. Sosok itu masih bersimpuh sebelum Mira tahu di tubuhnya ditancapkan sebuah pasak kayu. Ia menyeret satu kakinya yang lumpuh. Sebelum ia mencoba membelai kepala Mira, ia berucap dengan suara lirih, "Rinjani." Meski penampilannya tak seperti manusia, namun tatapan matanya yang putih begitu sayu. Dia seperti tersiksa dikurung di sebuah tembok batu yang begitu dingin. "Akeh sing tekan mrene gawe golek sugih, golek urip enak, tapi aku mau ngenteni kowe." Banyak yang datang ke tempat ini,
untuk mencari kekayaan, mencari hidup yang layak, tapi aku cuma menunggu kamu untuk. Sebelum sosok itu menyelesaikan ucapannya, mulutnya memuntahkan cairan keputihan yang aromanya begitu busuk, membuat Mira bergidik ngeri. Rasa wedi. Jangan takut. Aku raiso ngomong perkara takdirmu sing ireng kuwi, tapi aku iso ngekei awakmu pilihan. Cah kuwi adimu opo kowe kepengen nyelametno dekne? Aku gak bisa bicara masa depanmu yang sangat hitam, tapi aku bisa memberimu pilihan untuk dia, adikmu. Apa kamu ingin menyelamatkannya? Tapi tak elengno, bapakmu wis gawe janji ambek aku, nek sampe kowe salah milih, uripmu ora bakal tenang. Aku isih menungso sak dapuranmu ajur ngene, aku tetep menungso, nduk, tak elengno. Tapi aku ingatkan, ayahmu sudah membuat janji sama saya. Jika kamu sampai salah memilih, hidupmu tidak akan pernah tenang. Meski wujudku terlihat bukan seperti manusia lagi, tapi kuingatkan. Rinjani menatap wajah Mira. Ojo sampai awakmu sekutu nang ratu. Jangan sampai kamu bersekutu dengan ratu. Pilihan saiki neng awakmu. Untuk pertama kalinya, Mira berani menatap wajahnya. Ia begitu lama mencarinya, dan sekarang Mira sudah ada di hadapannya. Lindu dalam bahaya cengkraman Codro, dan Mira sudah melihat Codro seperti apa. Saat mendengar Codro mati, tubuhnya tak sepenuhnya mati. Lantas Mira memilih Lindu. Saiki atuso, resi ono rogomu neng patusan pituh. Sekarang mandilah, bersihkan ragamu di pemandian 7. Rinjani menunjuk sebuah pintu yang baru pertama Mira lihat. Rogot nyowo bakal dibuka do. Rogot nyowo sebentar lagi dibuka nak. Mira menatap Rinjani. Dari bola matanya yang putih, Rinjani menangis dengan air mata yang begitu hitam. Putih dan hitam adalah gambaran dari manusia yang mencari kebebasan. Kebebasan untuk lepas dari ratu yang dia sebut dalam suaranya, Rogot nyowo, akan memulai semuanya. Mira meninggalkan Rinjani. Di balik pintu kayu, Mira melihat sebuah mata air dengan pancuran dari berbagai simbol patung yang tidak Mira kenali. Namun, Mira pernah menggambarnya, mengumpulkannya di papan tempat Riko sekarang menyimpannya. Simbol patung itu memiliki bentuk berbeda-beda. Setiap pancuran dijaga. Ada seseorang gadis yang menjaga setiap mata air itu. Ia tak mengenakan pakaian. Caranya melihat begitu kosong. Mira tertegun, menyaksikan mereka semua seakan sudah menunggu Mira. "Mereka mbak, kesini mbak." 1 dari 6 gadis kecil memanggil dirinya, dan Mira mulai mendekatinya. Setiap dingin air mengguyur tubuhnya, Mira merasakan sentuhan bahwa tempat ini begitu kosong. Tak ada satupun, tak ada siapapun lagi di sini. Namun dari setiap guyuran itu, Mira melihat kilas peristiwa. Sebuah pernikahan berdarah, di mana semua undangan tewas memuntahkan darah hitam dari setiap mulutnya. Mira juga melihat
seseorang yang begitu hina dan busuk tengah dipenggal oleh seorang wanita yang mengenakan sanggul. Sebelum wanita itu memenggal yang lainnya, ia membawa dua kepala itu di tangannya sebelum pergi meninggalkan lelaki tua buncit yang kemudian membersihkan semuanya. Jauh dari tempatnya ada sebuah rumah dengan sosok berwujud wanita tua tengah menjilati tubuh seorang gadis yang terbujur kaku di dalam sebuah keranda bambu kuning. Gadis itu tengah dimandikan, namun sosok tua itu terus-menerus menjilati tubuhnya. Mira hanya bisa melihat sosok itu. Mira tidak mengerti kilasan peristiwa-peristiwa itu kapan terjadi. Namun dirinya terhenyak saat melihat seorang tengah duduk di bangku kosong dengan sebuah meja panjang. Ia menyendiri. Mira mendekati sosok itu. Tak beberapa lama, masuk 3 orang ke ruangan itu. Mereka ikut duduk. Yopo, wis mau pikir no. Menungso nek wis rumangsa diukur derajate iku sombong, raeleng ambek uripe sing biyen. Bagaimana? Sudah kalian pikirkan, manusia kalau sudah merasa derajatnya tinggi memang sombong, tidak ingat dengan masa lalunya. Sosok itu berkelakar. Semua diam. Mas, aku hormat kalih jenengan, tapi raiso ngilangke siji tekan pitu. Nek iku dilakoni ra bakal ana sing slamet. Sampeyan dhewe ngerti, Mas. Mas, aku sangat menghormatimu, tapi tidak bisa menghilangkan 1 dari 7. Bila itu dilakukan tidak akan ada yang selamat. Anda lebih tahu. Metu sing ra gelem melok, ben tak lakoni dhewe. Keluar saja yang tidak mau terlibat, biar kulakukan sendiri. 2 dari 3 orang itu membungkuk sebelum keluar, namun hanya ada seorang yang masih duduk. Kue yo opo nduk? Opo Atmojo bakal melo aku? Kamu gimana nduk? Apakah Atmojo akan ikut aku? Jih Mas, Atmojo siap ngelakoni sumpah, tapi tak elengke karo keluarga gurung mesti nang pihake kene. Jih Mas, Atmojo siap menunaikan sumpah. Tapi tak ingatkan, masih ada 2 keluarga yang belum memutuskan kemana mereka memilih. Sosok yang duduk itu berdiri. Ia mendekati seorang yang dipanggil Atmojo. Mira persis di sampingnya, masih mencoba melihat apa yang terjadi di sini. Saat tiba-tiba sosok itu berucap lirih, "Durung wayahe, belum waktunya," sembari menarik tangan Mira. Mira tersentak kembali. Rinjani menatapnya. Saiki awakmu wis resik nduk. Aku cek ngekei pilihan. Soale opo sing mok tompo iki abot. Sekarang ini dirimu sudah bersih. Aku masih bisa memberi pilihan. Mira menatap Rinjani. Tangannya gemetar hebat saat melihat wajah sosok itu. "Kulo siap," ucap Mira. Ia tak bergeming meski Rinjani sudah mengingatkannya. "Awakmu bakal mati meneh. Ra ono menungso sing kuat nampa iki nek enggak mati dhisik. Kamu bakal mati lagi. Tak ada manusia yang kuat menerima ini kalau tidak mati terlebih dahulu." Rinjani membuka mulutnya sebelum mencekek leher Mira. Saat Mira membuka mulutnya, ia memuntahkan semuanya. Mira mengejang hebat. Rinjani masih menangis. Air matanya yang hitam perlahan kembali. Wajah keibuan dirinya terlihat di depan Mira. Sebelum semuanya gelap, Rinjani mengucap, "Terima kasih." Mira membuka matanya. Ia melihat mayang di depan wajahnya. Mira memeriksa tenggorokannya. Namun irisan leher yang tadi menggorok dirinya kembali pulih.
dan kutukan Rinjani sudah ada dalam dirimu. Begitu juga berkah yang dia miliki, tanya Mayang. Mira hanya mengangguk. Mayang menarik tangan Mira. Mereka berdiri bersama. Langit masih gelap, namun hujan sudah perlahan mereda. Sekarang bagaimana cara menolong Lindu? Tanya Mira. Mayang mendekati Mira berbisik. Codro sudah gak butuh adikmu. Dia lebih butuh apa yang ada dalam dirimu. Adikmu sudah aman, tapi Mayang menghentikan langkahnya. Ia terdiam, melihat sekeliling. Gemerisik suara di sekitar tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Mira baru menyadari, di tempat dia berdiri banyak sekali sosok yang familiar ia kenal. Gundek Colo Anggodo datang. Hampir di setiap sudut, Mira dan Mayang melihat banyak sekali wanita dengan rambut disanggul membawa parang. Mira tahu siapa mereka dan betapa sintingnya mereka. Mayang pun tampak sudah pernah bertemu dengan mereka, namun ini adalah kali pertama Mayang melihat ada puluhan di sini. "Dok, melu aku yo. Nak, ikut saya ya," kata salah satu wanita yang pernah Mira lihat. Mira melangkah mundur. Mayang juga tak banyak bergerak. Wajah sinting mereka masih ada di dalam kepala Mira. "Apa lari saja?" kata Mira berbisik. "Gak bisa Mir, lari di sini itu mustahil." "Lantas gimana?" Mayang menatap Mira. Ia berbisik, "Mereka mau dengan apa yang ada dalam dirimu. Gak ada cara lain. Semoga kita ketemu lagi." Mayang menggorok leher Mira untuk kedua kalinya. Kilasan terakhir yang Mira lihat sebelum semuanya hitam adalah Lindu yang tengah duduk di atas ranjang kosong. Tak beberapa lama, seorang pria tua melangkah masuk sebelum ia menyeringai pada Mira, dan semuanya selesai. Mira membuka mata. Ia tengah berada di sebuah ruangan dengan orang-orang yang tampak khawatir menatapnya. Saat melihat Mira, mereka berteriak satu sama lain. "Sudah sadar, pasien sudah sadar." Mira berteriak meminta adiknya Lindu, namun orang-orang itu menghentikannya. Ia hanya bicara bahwa sudah 3 hari Mira dibawa ke tempat ini. Setelah dilakukan pencarian 1 minggu lebih, dengan ditemukannya 4 mayat yang tewas di atas gunung. Saat semua foto 4 mayat itu ditunjukkan, Mira mengenali semuanya. Itu adalah Guntur, Eka, Rashid, dan Mayang. Mira gak tahu harus mengatakan apa selain apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Sore itu langit mulai menggelap. Mira turun dari ranjangnya tanpa sepengetahuan orang. Ia melangkah keluar, berjalan sendirian di lorong. Pikirannya begitu kosong, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Seolah jiwanya sudah direnggut Mira menelusuri jalan sebelum berdiri di tengah jalan. Mira menatap sebuah bus yang tengah melaju dengan kencang. Semua orang yang melihat Mira berteriak agar perempuan itu menyingkir. Namun anehnya, Mira justru tertawa sebelum tubuhnya dihantam oleh bus. Darah mengalir, bis berhenti dan semua orang mendekat. "Minggir, minggir!" teriak seorang lelaki. "Goblok! Wes rono bis tambah mandek. Kok tengah dalan golek mati cahedan. Bodoh, sudah tahu ada bis tambah berhenti di tengah jalan. Cari mati anak sinting." Lelaki itu menerobos kerumunan. "Gus, ojo ngelamun, mreneo." Lelaki yang satunya mendekat. "Mati nggak Rus?" tanya si lelaki. "Yo mati talah goblok. Justru nek urip berarti udah menungso. Wis salah lalekno menungso edan wingi." "Ya matilah bodoh. Justru kalau masih hidup berarti bukan manusia. Sudah lupakan manusia gila yang kemarin." Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba kerumunan orang yang ada di sekeliling berjingkat terkejut. Lelaki itu bingung. Lihat, si perempuan yang leher dan anggota tubuh yang lainnya patah berlumuran darah tiba-tiba bergerak. Ia mengejang sebelum
satu persatu teruskan tulangnya. Si lelaki melangkah mundur, begitu juga orang-orang. Anehnya hanya Agus yang mendekatinya. "Ibu," katanya. "Ibu matamu," ucap Ruslan. Namun Agus mendekatinya. Mira menatap si lelaki sebelum berujar. "Rogot nyowo baru saja dilepaskan." Suara Mira terdengar lirih. Agus terperangah. Kalimat yang paling ia takuti terdengar lagi dari mulut perempuan asing. Nah, itu tadi cerita dari Simple Man yang berjudul Aksara Kolojiwo. Aksara Kolojiwo ini sebuah ilmu hitam yang berada dulunya berada di Jawa Timur mungkin ya. Bisa hidup abadi atau untuk kekayaan juga. Zaman sekarang masih ada nggak nih kira-kira? Serem banget nih ceritanya. Di episode kali ini gue nggak bisa banyak bicara nih, soalnya bingung gue mau ngejelasin aksara Kolojiwo nih buat orang-orang yang ngerti doang nih. Cerita lama, mungkin hanya beberapa orang aja yang masih mendalami ilmu aksara Kolojiwo. Itu juga udah di luar nalar dan logika buat zaman sekarang. Oke, terima kasih banyak sobat PHMK yang masih setia dengerin true story horror yang gue bacain. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.